Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Juniarti Andrastin, biasa dipanggil Miss Via. Di sini saya mau membuat video sebagai pemenuhan tugas belajar di luar kelas untuk hari yang ke-22. Jadi di sini untuk videonya yaitu menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum matematika yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Sebelum kita memberikan modul M2A, terdapat syarat yaitu yang pertama harus menguasai modul T1A dan MTK 1B atau M1B. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Untuk tujuan utamanya, yang pasti membuat anak merasa senang dan bahagia ketika bermain modul matematika 2A. Lalu kalau untuk tujuan khususnya yaitu anak bisa terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yang pertama kita awali dengan mengajak anak mengobrol dulu. Lalu kita mengajak anak menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Lalu untuk tahapannya, yang pertama menulis angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik. Lalu setelah kita lihat anak sudah lancar, kita memberikan tahap selanjutnya yaitu menulis simbol angka 1 sampai 5 tanpa menggunakan bantuan titik-titik. Lalu dalam satu modul yang kita berikan itu kita tidak mengharuskan anak langsung diselesaikan pada saat itu juga. Lalu kita memberikan reward, kita memberikan motivasi, serta kita lakukan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Yang pertama, cara evaluasi tujuan utamanya yaitu kita memperhatikan sikap dan ekspresi si anak, terlihat bahagia atau tidak. Lalu untuk evaluasi tujuan khususnya yaitu kita bisa menilai bahwa anak itu terampil menulis simbol angka 1 dengan 5 secara tepat dan benar. Nah, yang selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Sesuai bagian kurikulum, setelah modul M2A yaitu M2B. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai modul M2B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Sesuai bagian kurikulum, sebelum kita memberikan modul M2B yaitu harus menguasai M2A. Apa tujuan utama modul dan tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2B? Untuk tujuan utamanya agar anak bisa bahagia dan menyukai kegiatan bermain dengan modul M2B. Kalau untuk tujuan khususnya yaitu anak terampil membilang dan mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yang jelas dengan cara yang menyenangkan, kita awali dengan mengobrol dulu dan memotivasi anak. Lalu kita mengajak anak menulis simbol angka 6 sampai dengan 10, diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep yang benar, konsep penulis yang benar. Karena kadang kalau misalkan kita tidak membimbingnya, anak itu memiliki cara tersendiri dan biasanya nanti kurang tepat seperti itu. Lalu untuk tahapan menulisnya, untuk yang pertama itu kita berikan menulis angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik. Lalu untuk yang kedua, setelah kita melihat anak ini sudah bisa menulis dengan bantuan titik dengan konsep yang benar, kita berikan modul menulis angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Lalu di dalam satu lembar modul tersebut kita tidak mentargetkan anak untuk langsung diselesaikan pada saat itu juga.
Nah, kita juga memberikan reward, motivasi, dan kita juga melakukan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Untuk tujuan utamanya kita evaluasi dengan memperhatikan sikap dan ekspresinya si anak. Terlihat bahagia, antusias, semangat atau tidak. Lalu kalau untuk evaluasi tujuan khususnya, yaitu kita perhatikan bahwa anak ini terampil menulis simbol angka 6-10 dengan konsep yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul M apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Setelah M2B yaitu sesuai dengan bagian kurikulum ada M4A, namun dengan syarat harus sudah menguasai M3A dan M3B. Yaitu pertanyaan selanjutnya mengenai modul M3A. Untuk pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Sesuai bagian kurikulum, sebelum kita memberikan modul M3A yaitu harus sudah menguasai MTK 1B. Kita berikan dulu M1B. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul M3A. Lalu tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi berhitung menggunakan jari. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yang pertama, kita mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi yang menyenangkan atau dengan sambil bernyanyi. Lalu kita mengajak anak dan meminta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai dengan jumlah tadi. Lalu kita ajak anak untuk menarik garis, kita memberikan reward juga motivasi, dan kita juga melakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul tersebut kita tidak mentargetkan atau tidak mengharuskan anak untuk menyelesaikan di saat itu juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Untuk evaluasi tujuan utamanya, kita lihat dari ekspresi, sikap anak, semangat, dan antusiasmenya. Apakah terlihat senang, bahagia, atau tidak. Lalu untuk evaluasi tujuan khususnya, kita memperhatikan bahwa anak ini sudah terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan secara mandiri tanpa dibantu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Sesuai bagian kurikulum, setelah modul M3A diberikan M3B. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai modul M3B. Untuk yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Sesuai bagian kurikulum, sebelum kita memberikan M3B, kita berikan terlebih dahulu modul M3A. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Untuk tujuan utamanya membuat anak menyukai kegiatan dan membuat anak merasa bahagia ketika bermain modul M3B. Lalu kalau untuk tujuan khususnya, anak jadi mengerti konsep berhitung menjumlahan dengan cara menyimpan. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Yang pertama, kita mengajak anak berhitung dengan cara yang menyimpan dengan benar. Dan kita juga memberikan perumpamaan menyimpan itu dengan cara yang menyenangkan. Lalu kita mengajak dan meminta anak menghitung jumlahnya dan mencari simbol angka yang sesuai dengan jumlahnya tadi itu. Lalu kita mengajak anak untuk menarik garis. Nah, setelah itu kita memberikan reward, kita berikan motivasi, dan kita juga melakukan evaluasi. Lalu dalam satu lembar modul tersebut kita tidak mengharuskan anak menyelesaikan pada saat itu juga.
Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3B? Untuk evaluasi dari tujuan utamanya, kita lihat dari ekspresi, dari sikapnya anak, apakah terlihat bahagia, terlihat senang atau tidak, semangat atau tidak. Lalu kalau untuk evaluasi tujuan khususnya, kita memastikan anak bisa berhitung dengan cara menyimpan dan bisa mengerjakan modul secara mandiri tanpa dibantu oleh ibu gurunya. Pertanyaan yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B sesuai bagan kurikulum setelah M3B, yaitu M4A. Baik, berikut adalah video dari jawaban pertanyaan tema kurikulum matematika yang kedua sebagai tugas di hari yang ke-22. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.